Hai semuanya, aku Nadia Aisyah Sabila mau jelasin tentang peluang usaha dan ide bisnis. Nah, ini dia. Menurut Zimarar, ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real pasar. Dalam mengevaluasi ide atau peluang usaha, wirausaha perlu mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi. Menurut saya, ide bisnis sendiri adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan atau dijalankan. Memiliki ide bisnis yang baik adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas menjadi peluang bisnis. Bagaimana sih ide bisa menjadi peluang? Nah, yang pertama, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan atau cara metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ide dapat dihasilkan dari suatu produk dan jasa baru. Yang ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Langkah penjaringan ide atau peluang potensial: yang pertama, menciptakan produk baru yang berbeda. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Yang ketiga, analisis produk. Yang keempat, menaksir biaya. Yang keempat, memperhitungkan resiko. Sumber dan gagasan bagi produk dan jasa yang baru: yang pertama, kebutuhan akan sumber penemuan. Yang kedua, membuat inovasi baru. Yang ketiga, keahlian. Keempat, hobi. Yang kelima, menyesuaikan kebutuhan sekitar. Yang keenam, memanfaatkan koneksi. Yang ketujuh, mengamati kekurangan produk. Yang kedelapan, pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Proses perencanaan dan pengembangan produk: yang pertama yaitu tahap gagasan, tahap konsep, tahap pengembangan produk, dan tahap uji pemasaran. Yang selanjutnya tahap komersialisasi. Peluncuran usaha baru: yang pertama, mempertahankan sikap objektivitas dan mencari gagasan produk. Yang kedua, dekat dengan segmen pasar yang akan dimasuki. Yang ketiga, memahami persyaratan teknis produk. Yang keempat, menelusuri kebutuhan finansial bagi pengembangan dan produksi. Yang kelima, mengetahui kendala hukum pada suatu produk. Yang keenam, menjamin bahwa produk menawarkan keuntungan. Pemilihan usaha bidang peternakan yang saya ambil yaitu penggemukan sapi potong. Penggemukan sapi potong didasarkan pada yang pertama yaitu pasar yang tepat, potensi pertumbuhan pasar yang stabil, biaya yang cukup, menguasai resiko. Usaha penggemukan sapi potong ini termasuk jenis usaha penggemukan sapi potong dengan harga menyesuaikan produk, target pasar pemasaran online, RPH feedlotter, model bisnis yaitu menggunakan canvas model, strategi pemasaran itu negosiasi patokan harga, memberikan diskon bagi penjual dengan minimal pembelian dan media sosial. Segmen pasarnya yaitu rumah potong hewan atau RPH. Selanjutnya segmen feedlotter. Selanjutnya segmen online, bisnis model canvas yang pertama yaitu key partners yaitu penyedia sapi bakalan, supplier pakan dan obat, feedlotter untuk segmen feedlotter, RPH untuk segmen RPH, online segmen online, dan dinas peternakan. Activitiesnya yaitu penggemukan sapi potong, yang pertama yaitu pemilihan bakalan, yang kedua perawatan atau penggemukan sapi potong, penjualan. Selanjutnya value proposition: yang pertama sapi sehat, berkualitas, harga bersaing. Untuk customer relationship-nya itu menggunakan aplikasi Tani Hub, media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, pengadaan email dan telepon, pembentukan asosiasi atau komunitas. Selanjutnya customer segments: yang pertama RPH, feedlotter, aplikasi Tani Hub. Untuk key resource yaitu konstruksi kandang, tenaga ahli, jaringan bisnis. Untuk channel promosi yaitu online, open house. Untuk cost struktur yaitu yang pertama yaitu ada biaya investasi, ada biaya operasional. Untuk revenue streams yang pertama yaitu penjualan sapi timbang, sapi hidup feedlotter, penjualan sapi timbang karkas di RPH, penjualan daging segar melalui aplikasi Tani Hub atau media sosial lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.